Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk anak-anak semua. Masih bersama dengan channel kami yaitu Imam Tantowi. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, materi keempat yaitu prediksi penilaian sumatif akhir satuan pendidikan. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2024-2025 untuk ujian anak-anak kelas 6 SD. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga dalam belajar mengajar kita, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman, sehingga dalam mengerjakan ujian nanti, kita diberi kemudahan dan nilai yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini, materi keempat, kita meneruskan materi keempat, yaitu adalah materi tentang peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Fathul Mekah sendiri adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad telah membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, yang mana dulunya Mekah ini dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Haji Wada adalah peristiwa haji perpisahan atau haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Jadi dari peristiwa kedua ini ada beberapa perilaku yang harus kita teladani. Di antaranya yang pertama adalah menepati janji. Kita harus menepati janji karena di dalam peristiwa Fathul Mekah ini adanya perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh orang-orang kafir. Jadi kita tidak boleh seperti itu, kita harus menepati janji. Yang kedua, menebar kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Pada Fathul Mekah ini Nabi Muhammad tidak membunuh orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau menebarkan kasih sayang sehingga pada peristiwa Fathul Mekah itu banyak orang-orang kafir yang masuk ke agama Islam. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap rendah hati, tidak boleh sombong. Yang keempat, harus menjalin persaudaraan yang kuat. Semakin kita bersatu, semakin kita menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peristiwa berikutnya yaitu tentang Islam agama yang sempurna. Di dalam Haji Wada dan Fathul Mekah ini Allah telah memberikan firman-Nya yaitu menyempurnakan agama Islam. Yang terakhir, kita harus menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah atau perilaku yang bisa kita teladani di dalam peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari akhir, di mana alam semesta seisinya ini nanti akan hancur, dan semua makhluk yang ada di bumi, di langit, semua yang bernyawa ini akan mengalami kematian. Lah, hari kiamat itu memiliki nama-nama yang lain. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats.
Yaumul Ba'ats artinya yaitu hari kebangkitan, di mana nanti seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Itu yang namanya Yaumul Ba'ats. Yang kedua ada Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar, di mana di sini nanti adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi setelah dibangkitkan dari alam kubur tadi, Allah akan mengumpulkan manusia dari zaman pertama, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, dan dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab. Setelah dikumpulkan di situ nanti akan adanya Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik maupun buruk manusia selama ada di dunia. Jadi semuanya nanti akan dihitung. Berikutnya ada Yaumul Mizan, hari timbangan amal baik dan amal buruk manusia. Jadi kalau hisab itu perhitungan, mizan itu timbangan. Setelah dihitung akan ditimbang. Ada juga syirat. Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga, atau kita sebut dengan syiratal mustaqim. Jadi semua nanti akan melewati jembatan tersebut. Yang terakhir ada Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal perbuatan manusia. Jadi setelah dihisab, dihitung, ditimbang, di Yaumul Mizan, maka akan dibalas. Ketika amal baiknya lebih banyak, maka akan dibalas dengan surga. Dan ketika amal jeleknya yang lebih banyak, maka akan dibalas dengan neraka. Dan ada banyak lagi nama-nama, tapi yang biasanya keluar ini adalah nama-nama yang ini. Untuk selanjutnya, yaitu pelajaran tentang hibah, hadiah, dan juga jariah. Nanti biasanya kita disuruh membedakan atau memberi pengertian apa itu hadiah, apa itu jariah, apa itu hibah. Nah, di sini sedekah jariah yaitu menyerahkan sebagian harta atau jasa seseorang yang tidak dibatasi waktu dan jumlah dengan mengharap ridha Allah. Jadi sedekah jariah ini bisa berupa harta, bisa berupa non harta atau non materi seperti jasa. Kita senyum saja itu juga termasuk sedekah jariah. Kalau hibah itu adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela antar pemberi hibah dengan penerima hibah. Jadi kalau hibah itu pemberian dengan perjanjian, dengan sukarela. Kalau hadiah yaitu suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau kasih sayang. Sebagaimana kalau kalian cinta kepada orang tua kalian, di ulang tahun orang tua kalian, kalian beri hadiah, beri sesuatu. Lah itulah yang namanya hadiah, yaitu dengan penghormatan atau kasih sayang. Atau ketika kalian ikut lomba, kalian menang, lah itu mendapatkan suatu hadiah karena penghormatan, karena kalian menang. Nah, itu bedanya sedekah jariah, hibah, dan juga hadiah. Jadi harus dipahami. Untuk berikutnya, yaitu nanti anak-anak disuruh untuk menentukan gelar dari sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali. Tapi nanti biasanya yang disuruh untuk mencari gelarnya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau ini jujur dan selalu membenarkan apa yang menjadi tindak lampah dari Nabi Muhammad SAW.
Seperti ketika Isra Mi'raj, beliaulah Abu Bakar ini yang langsung pertama kali percaya dan mengimani kalau itu benar-benar terjadi. Yang kedua, selain Asy-Syiddiq, Abu Bakar mendapat gelar Al-Atiq, yang artinya terbebas dari api neraka. Yang kedua, ada yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq, orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebaikan, antara yang batil dan yang hak. Itu Al-Faruq. Yang kedua ada Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Al-Hafiz atau anak singa. Ya, itu adalah julukan-julukan atau gelar dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan itu memiliki gelar Dzunnurain. Kenapa beliau mendapatkan gelar Dzunnurain? Karena beliau ini memiliki dua cahaya atau menikahi dua putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang memiliki gelar Babul Ilmu atau pintu ilmu. Beliau ini adalah menjadi sahabat yang banyak sekali pengetahuannya, ilmunya, sehingga beliau ini dijuluki Babul Ilmu atau pintunya ilmu. Yang kedua ada karomallahu wajhah, yaitu Allah memuliakan wajahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memiliki gelar karomahu wajhah. Ada As'adullah, singa Allah. Dan juga yang terakhir Abu Turab, yaitu bapak tanah. Nah, ini silahkan anak-anak pahami, anak-anak hafalkan tentang gelar-gelar dari para sahabat Nabi. Yang berikutnya, nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna, khususnya Al-Ghaffar, Al-Afwu, Al-Wahid, dan As-Somad. Al-Ghaffar itu artinya adalah Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar merupakan sifat Allah yang menggambarkan kasih sayang dan rahmatnya kepada hambanya. Al-Ghaffar sendiri berarti Allah menutupi kesalahan atau dosa hambanya di akhirat, yaitu dosa-dosa orang yang memohon ampunan. Jadi Al-Ghaffar itu Allah Maha Pengampun. Barang siapa yang mau meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua ada Asmaul Husna Al-Afwu. Al-Afwu menurut bahasa itu artinya menghapus atau mencabut segala sesuatu sampai akar-akarnya. Jadi Al-Afwu ini artinya Allah Maha Pemaaf. Kalau Ghafar itu pengampun, Al-Afwu itu pemaaf. Al-Afwu menunjukkan bahwa Allah dapat mengampuni serta menghapus atau kesalahan dari hamba-hambanya. Seorang muslim bisa memiliki sifat Al-Afwu dengan cara memaafkan semua orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Jadi kita bisa meneladani Asmaul Husna Allah Al-Afwu ini dengan cara kita memaafkan teman kita ketika teman kita salah. Yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Tunggal. Tunggal itu satu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak ada yang menyerupai. Jadi Allah itu cuma satu. Yang terakhir adalah Asmaul Husna As-Somad, yang artinya Allah Maha Dibutuhkan. Maksudnya gimana? Ya Allah ini menjadi tempat manusia bersandar. Allah ini tempat meminta bantuan. Jadi ketika kita dalam kesulitan apapun, ingatlah kepada Allah. Karena Allah ini As-Somad, yang maha dibutuhkan. Selanjutnya,
Nanti ada soal tentang jenis-jenis takdir Allah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas 6, yaitu kalau nggak salah di semester pertama, tentang jenis-jenis takdir itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang namanya takdir mubrom, yang kedua ada yang namanya takdir mu'alak. Lah takdir mubrom dengan takdir mu'alak ini berbeda. Yang pertama, takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah yang tidak dapat diubah. Jadi mubrom itu sudah menjadi takdir Allah yang tidak akan bisa kita ubah. Contohnya, terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari, itu sudah takdir Allah, tidak bisa kita ubah. Terjadinya siang malam, terjadinya pasang surut air laut, kelahiran, kematian manusia, semuanya itu adalah termasuk takdir mubrom, tidak bisa kita ubah. Adanya jenis kelamin, jodoh seseorang, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, semuanya ini adalah termasuk takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak itu adalah takdir atau ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah manusia dengan jalan ikhtiar atau usaha dan juga doa. Jadi kalau mu'alak ini masih bisa kita ubah dengan cara kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya ketika ada orang yang bodoh, itu bisa kita ubah, bisa dirubah dengan cara kita giat belajar dan juga rajin belajar serta berdoa kepada Allah. Niscaya nanti Allah akan memberikan pemahaman dan menjadikan orang itu pandai. Yang kedua, ada orang miskin. Ketika ada orang ditakdirkan miskin, itu masih bisa diubah dengan cara giat bekerja untuk mendapatkan rezeki sehingga dia nanti menjadi orang yang sukses. Itu adalah takdir mu'alak. Jadi takdir ini bisa diubah dengan usaha dan doa. Untuk materi berikutnya yaitu sikap saling menghargai. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain. Maka dari itu, kita harus saling menolong dan memiliki sikap saling menghargai atau disebut dengan toleransi. Sikap dan perilaku yang mencerminkan berteman tanpa membedakan agama, diantaranya ada menolong sesama tanpa melihat perbedaan agama. Jadi kita bisa menolong teman kita tanpa melihat agamanya apa, dari mana, itu tidak boleh. Kita harus tolong menolong ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita harus tolong menolong. Dua, tidak membeda-bedakan teman. Jadi ketika kita berteman, jangan dibeda-bedakan. Oh, ini orang yang kaya, saya mau berteman. Oh, ini orang yang miskin, saya tidak mau berteman. Itu jangan. Tapi semuanya di sini adalah teman kita. Tujuan kita ke sekolahan semuanya adalah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari musuh atau apa. Yang ketiga, tidak memaksa teman untuk memeluk agama yang sama. Jadi ketika ada teman yang berbeda dengan agama kita, maka kita tidak boleh memaksakannya untuk menganut seperti apa yang kita anut. Jadi ketika kita Islam, ada teman kita Kristen, itu jangan sampai teman kita paksa untuk ikut ke masjid atau sebaliknya.
Yang keempat, memberi kesempatan kepada teman untuk melakukan ibadah masing-masing. Jadi ketika ada teman kita yang berbeda agama, kita persilahkan untuk mengikuti ibadah mereka masing-masing. Jangan sampai kita memaksa, bahkan kita ikut beribadah ke tempatnya, itu juga jangan. Jadi contoh seperti ini, ketika hari Ahad ada teman kita yang non-Islam yaitu orang Kristen, mereka pergi ke gereja. Maka ketika kita bermain dan teman kita minta izin untuk beribadah ke gereja, maka kita persilahkan. Itu adalah beberapa sikap yang mencerminkan berteman tanpa membedakan agama. Apa bukti kalau kita bisa menerima perbedaan? Bukti kalau kita bisa menerima perbedaan, yang pertama yaitu memiliki sikap toleransi, yaitu saling menghargai tadi. Yang kedua, mempertahankan kebudayaan Indonesia. Dengan kita bisa menerima perbedaan, maka kebudayaan Indonesia ini semakin maju, semakin awet, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, ya. Menjaga kerukunan juga ini menjadi bukti kita bisa menerima perbedaan. Jadi antar sesama kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling tolong-menolong. Yang keempat, menerima perbedaan dengan lapang dada. Itu adalah bukti kalau kita bisa menerima perbedaan. Selanjutnya adalah ketentuan puasa. Di sini nanti kita disuruh untuk menentukan apa yang menjadi syarat wajib, atau apa yang menjadi syarat sunnah, atau kita nanti disuruh menentukan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, atau contoh-contoh dari puasa sunnah. Itu nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama, syarat wajib puasa. Sebagai seorang yang harus menjalankan puasa, itu pertama harus memiliki syarat. Yang pertama harus beragama Islam. Kedua, balik, yaitu sudah berusia 15 tahun, atau bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Untuk yang perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga, berakal, jadi tidak orang gila. Kalau orang gila itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Keempat, mampu berpuasa. Yang kelima, menetap. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak ada haid dan nifas. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Kalau syarat sah puasa ada Islam. Kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Keempat, suci dari haid dan nifas. Yang terakhir yaitu mengetahui waktu-waktu puasa. Yang ketiga ada rukun puasa. Kalau rukun puasa di sini cuma ada dua. Yang pertama yaitu niat puasa, yaitu nawaitu somagodin an ada ifardhi syahri ramadhana hadisanati fadlillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketentuan puasa yang berikutnya yaitu tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Ada beberapa waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu yang pertama adalah hari Idul Fitri. Kemarin, Lebaran kemarin di tanggal 1 Syawal, itu ketika kita puasa maka itu hukumnya haram. Yang kedua, Idul Adha, yaitu bodo kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang berikutnya adalah hari Tasyrik, yaitu hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terakhir adalah puasa pada hari yang masih diragukan. Itu adalah
beberapa hari yang diharamkan untuk berpuasa. Materi ketentuan puasa yang berikutnya adalah amalan sunnah yang dikerjakan ketika berpuasa. Ada beberapa amalan sunnah. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Itu sunnah puasa. Menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau buka disegerakan. Memperbanyak sedekah. Membaca doa ketika berbuka. Itu adalah beberapa amalan sunnah puasa. Yang keempat adalah macam-macam puasa sunnah. Puasa itu ada juga yang disunnahkan, seperti puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, ini bisa menghapus dosa kita selama 1 tahun. Puasa Syawal, seperti bulan ini, kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu juga sunnah, ya. Itu pahalanya seperti kita puasa sepanjang tahun. Puasa Daud, yaitu puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, itu adalah puasa Daud. Ada puasa Senin Kamis, itu juga termasuk puasa sunnah. Cukup sekian materi kali ini. Silakan anak-anak untuk belajar. Jangan sampai kita lalai dan senang untuk main HP saja. Cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti di akhir video berikutnya, nanti Pak Guru insya Allah akan memberikan link untuk mengerjakan tugas, latihan soal untuk menghadapi ujian yang akan datang. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.